guys, perkenalkan nama saya Sony Margareta dan ini teman saya. Saya Penjinatan Aritona. Dan saya Damekina Agustin. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang korupsi yang dilakukan PT Wilmar Nabati Indonesia yang korupsi minyak goreng. Melatar belakangi kasus permasalahan ini yaitu adanya kelangkaan minyak goreng dan minyak goreng menjadi mahal. Nah, lalu kenapa sih cuman minyak goreng mahal aja dipermasalahin? Nah, di sini ternyata minyak goreng itu salah satu produk yang digunakan untuk proses memasak. Tanpa adanya minyak goreng, kadang makanan juga tidak akan jadi. Adapun akibat yang menjadikan minyak goreng itu jadi mahal, yang pertama itu akibat kebocoran industri dan dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga dari pemerintah. Nah, dengan menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pemerintah itu berarti sudah melakukan tindakan korupsi. Nah, di sini sudah banyak ya PT-PT yang melakukan korupsi. Salah satu PT yang korupsi atau yang menjual minyak tidak sesuai dengan harganya yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, PT itu telah melakukan korupsi, yang berarti dia sudah merugikan masyarakat. Untuk kasus seperti ini sudah sangat susah untuk ditoleransi. Bahkan dalam Alkitab pun juga ada tertulis dalam Ulangan 27 ayat 25a. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu tidak melakukan kesalahan, tetapi masih banyak PT yang mau melakukan korupsi. Jadi yang pertama ini adalah apa saja sih yang diproduksi oleh PT Wilmar ini? Yaitu yang pertama itu ada minyak Fortune, Tania, dan yang lain-lain. Namun pada saat ini PT Wilmar ini diduga terjerat kasus korupsi yang dilakukan PT tersebut, yaitu dengan menjual harga yang tidak sesuai dengan harga pemerintah. Nah, selanjutnya itu ternyata PT Wilmar tidak mendapatkan surat izin ekspor dari negara. Nah, selain kasus-kasus tersebut, PT Wilmar itu juga ternyata memproduksi lebih dari 80% bahan baku minyak itu menjadi bahan biodiesel yang tidak dijadikan minyak goreng tetapi malah dijadikan untuk biodiesel. Nah, itu juga termasuk yang membuat minyak goreng menjadi langka. Manajemen PT Wilmar sudah menyatakan akan mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga menduga tersangka bermufakat jahat dengan pemohon untuk melakukan proses persetujuan ekspor, sedangkan Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan untuk memberi. Bagaimana sih respon masyarakat ketika mereka tahu banyak pihak-pihak yang melakukan korupsi minyak goreng? Yang dilakukan masyarakat yaitu melaporkan ke pihak-pihak berwajib dan melakukan tindakan hukum. Jadi korupsi yang seperti ini sering terjadi di dalam kalangan masyarakat, pemerintah maupun di kalangan perusahaan. Korupsi adalah hal yang harus dihindari karena dengan adanya korupsi telah merugikan banyak orang. Selain merugikan banyak orang, korupsi itu juga berarti mengambil yang bukan hak kita. Nah, lo nggak sih mengambil hak yang bukan hak kita atau mengambil hak orang lain itu salah satu perbuatan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, terdapat di Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Selain sering terjadi, di Indonesia juga sangat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi. Dengan adanya norma-norma anti korupsi, seharusnya hal ini tidak akan terjadi. Lalu apa sih kaitannya dengan norma-norma anti korupsi? Yang
pertama itu ada kejujuran. Ketika kita jujur, pasti tidak akan melakukan korupsi. Nah, ketika kita melakukan korupsi, berarti kejujuran itu sudah tidak ada lagi di dalam hati kami, hati kita yang. Nah, dengan kita belajar kejujuran, pasti kita dapat mencegah tindakan perbuatan korupsi. Selain itu, melakukan korupsi berarti tidak bekerja keras dan sungguh-sungguh, hanya menginginkan pendapatan yang besar, tapi tidak bekerja keras. Dengan melakukan korupsi berarti sudah merupakan tanggung jawabnya sebagai PT yang harusnya bertanggung jawab. Kegiatan korupsi merupakan kegiatan yang tidak terlihat, tapi kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang merugikan. Untuk dapat menghindari adanya korupsi di negara Indonesia ini, harus melakukan hal-hal yang positif. Untuk anak remaja seperti anak sekolah dan sebagainya harus menghindari hal tersebut. Agar bangsa Indonesia jauh dari korupsi dan tidak banyak orang yang dirugikan. Sebagai masyarakat dan orang tua yang mempunyai anak, hendaklah menjaga dan memperhatikan anak ketika anak akan berbuat sesuatu yang kira-kira merugikan orang lain. Karena ketika merugikan orang lain berarti sudah melakukan korupsi walaupun tidak terlihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Wilmar merupakan PT yang melakukan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan yaitu mengkorupsikan produk minyak goreng sehingga membuat minyak goreng menjadi susah dicari dan mahal. Setelah mengetahui bahwa di Indonesia sangat banyak sekali korupsi dan masyarakat juga sangat merasa dirugikan, maka penulis memberikan saran yaitu dapat memberantas korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara konsisten. Selain itu, pemberantasan korupsi harus berpegang pada undang-undang korupsi yang berlaku. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa PT Wilmar ini telah melakukan korupsi, itu sangat tidak boleh dicontoh ya. Nah, dari kasus ini dapat kita refleksikan bahwa perbuatan seperti ini atau perbuatan korupsi itu sangat merugikan banyak orang, terkhusus bagi masyarakat kecil. Mungkin untuk masyarakat besar atau menengah ke atas itu tidak terlihat bahwa banyak perusahaan yang melakukan korupsi. Namun bagi masyarakat kecil itu sangat merugikan dan sangat terlihat sekali. Selain itu, manusia juga tidak boleh egois dalam berbisnis dan dalam berusaha apapun. Dengan keegoisan dapat terjerumus dalam korupsi ini. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain dan tidak diajarkan untuk merugikan satu sama lain. Dari kasus korupsi ini, manusia juga diajarkan untuk tidak mengambil apa yang bukan miliknya dan merebut apa yang bukan menjadi haknya. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.